ingin mengajak Bu Sri Mulyani dan Bu Risma sebagai saksi. Nah, sekarang kan bertambah jadi 4, ada Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian. Mungkin bisa dielaborasi apa alasannya mengapa kok bertambah jadi 4? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan, memanggil lalu mendengar keterangan dari 4 menteri ini. Kenapa pentingnya 4 menteri ini? Karena 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Misalnya pertama, Menteri Keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran bansos ini. Bagaimana bansos ini bisa melonjak di 2024, itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Apa sudah diplaningkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu di 2020 ada COVID, 2024 ini tidak ada apa-apa, tapi lebih tinggi. Tapi naiknya luar biasa tingginya. Itu yang kita mau tanyakan. Kaitan dengan Menteri Sosial, kaitan dengan penyalurannya, perencanaan bansosnya. Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju kalau bansos itu dipolitisasi, sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslon tertentu. Lalu yang ketiga, Menteri Perdagangan. Kita tahu bagaimana banyak sekali laporan kami tentang Menteri Perdagangan yang menggunakan fasilitas negara, terang-terangan mengatakan bahwa ini bantuan dari Jokowi. Terima kasih kepada Jokowi, kita harus dukung 02 segala macam. Itu sudah kami laporkan juga ke Bawaslu. Lalu terakhir tentang Menteri Erlangga. Ini juga hal yang sama seperti dengan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Itulah yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi, semoga dapat dikabulkan dan juga pihak 03 mendukung argumen kami. Karena kenapa ini penting? Karena inilah nanti mengungkap semua tabir-tabir. Kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita menghadirkan, nah, kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka. Kalau memang tidak diizinkan oleh Kapolri misalnya, Kapolda dihadirkan, apakah nanti juga akan meminta kepada Majelis Hakim untuk selain mengundang Menteri, tapi juga mengundang Kapolri untuk memberikan keterangan di ruang sidang? Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah kami meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan tanpa batas balik, lebih jauh sebelum itu. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Kalau ini itu abuse of power. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak ada tes itu kan. Itu very clear tadi kan. Bayangkan ratusan ribuan malah laporan-laporan di proses Bawaslu, tapi ternyata setelah diperiksa itu terhenti. Ada yang diproses kepada penyidik ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu. Dan kami akan pegang terus kan. Itu dokumented ya. Itu dokumentasikan dan bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang pertama. Kedua, tadi mungkin ada isu tentang
terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal, disebut actore inducit probatio. Kalau dalam buku perdagangan disebut pasal sama 3 ayat. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia membuktikan dalilnya. Dan barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia buktikan pernyataan. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah berdengkurnya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu. Jadi jangan dia datang dan bilang, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim dia ambil sesuatu. Itu nggak bisa. Ini perkara interpretasi dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini banyak pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya ada permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kamu nanti minta, tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak bisa. Bagaimana? Kalau mau juga bukan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau kan? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan merasa, kami merasa tidak adil untuk hakim. Nah, ini very important, sangat penting. Jadi